Saya baru percaya omongan Nyai bahwa Angling Dharma dan Patih Batik Madrim itu benar-benar sakti mandraguna. Durgandini mungkin sudah berhasil menunggangi Prabu Pancatnyana dari Simbar Manyura. Ya. Padahal Simbar Manyura dengan Malopati sudah memiliki perjanjian perdamaian setelah Prabu Kalawardhati tewas. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Malwapati, di mana pada saat itu sedang berkumpul Prabu Angling Dharma, Batik Madrim, Nyai Sintawati dan Suliwah yang baru saja sembuh dan kembali menggunakan pakaian kependekarannya. Mereka membahas tentang kerajaan Simbar Mayura yang dengan berani menyerang Malwapati serta patihnya Kalamurka yang berhasil menyusup untuk mencoba membunuh Prabu Angling Dharma di singgasananya. Raja Malwapati itu pun kemudian menyatakan bahwa mereka harus mempersiapkan pasukan yang siap untuk berperang karena Simbar Mayura telah terlebih dahulu menabuh genderang perang. Nyai Sintawati pun kemudian mengusulkan untuk mengutus Telik Sandi terlebih dahulu guna mengetahui pergerakan orang-orang Simbar Mayura agar mereka mendapat kepastian tentang tujuan utama kerajaan tersebut mencari gara-gara dengan Malwapati. Apakah tidak sebaiknya kita mengirim Telik Sandi ke sana? Sebenarnya kita punya orang kepercayaan kita di sana. Tapi dia sudah lama tidak sowan ke Malopati. Kituntang, apa dia masih hidup? Iya. Kituntang, ada kabar kalau dia membuka warung di Kutaraja Simbar Manyura. Saya bersedia menjadi penghubung, Gusti. Nyai Dewi, kami banyak memiliki tenaga Telik Sandi di sana. Jadi lebih baik... Maaf, Gusti Prabu. Nyai Dewi juga sedang mengejar Durgandini. Mungkin tugas itu bisa sejalan dengan niat beliau, Gusti Prabu. Benar, Gusti. Setelah menimang dan mempertanyakan keputusan tersebut kepada Patih Batik Madrim, akhirnya sang Prabu pun memperbolehkan Nyai Sintawati untuk menjadi Telik Sandi Malwapati yang diutus guna menghubungi Kituntang. Batik Madrim pun kemudian memberikan sebuah cincin sandi kepada Nyai Sintawati sebagai tanda bahwa pemegang cincin itu adalah benar-benar utusan Malwapati. Nantinya jika melihat cincin tersebut, Kituntang akan langsung paham tanpa banyak bertanya. Rencananya, Nyai Sintawati pun akan berangkat esok hari, sehingga malam itu adalah malam terakhirnya untuk menginap di Malwapati. Namun di dalam tidurnya, Nyai Sintawati pun bermimpi mendapatkan ilmu pedang Kalang Sembilan yang sangat tangguh luar biasa dan merupakan ilmu pedang tertinggi di perguruan Sugaluh. Romo? 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 Romo Pangeran? Jangan pergi dulu. Jurus Kalang Sembilan. Jurus pedang Padepokan Sugaluh yang paling hebat. Ya, Kalang Sembilan. Kini kita menuju pada kerajaan Simbar Mayura yang di saat itu Raja Pancatnyana sedang mengadakan pertemuan besar bersama dengan para sekutunya. Ia pun tampak khawatir karena pastinya Malwapati tidak akan tinggal diam setelah mendapatkan serangan dari pasukan Simbar Mayura. 10 tahun yang lalu, Prabu Kalawardhati tewas akibat berani menyerang Malwapati seperti yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu. Dan kali ini, hal itu terulang kembali. Kalamurka yang melihat kegelisahan rajanya pun kemudian mengatakan bahwa semua itu adalah kesalahan mereka yang mau menggunakan cara perang terbuka untuk melawan Malwapati. Padahal hal itu sangat berisiko tinggi. Dan perang terbuka adalah usul atau permintaan dari Durgandini. Mendengar perkataan Patih Kalamurka, sang Prabu pun tampak sangat terpukul, sebab sang Prabulah yang menyetujui usul dari Durgandini tersebut. Gusti, kami pun akan tetap setia membela Simbar Manyura.
Terima kasih. Kalian memang patut dibanggakan. Dan saya sangat terharu atas kesetiaan kalian. Cukup sampai di sini saja, Liwa. Saya sudah tahu arah ke Simbar Manyura. Sebenarnya saya ingin mengikuti Nyai Dewi. Terus terang, saya cemas kalau Nyai Dewi pergi sendirian. Liwa, untuk tugas ini lebih menguntungkan kalau saya pergi sendirian. Ya, di saat itu, Suliwah pun sedang mengantarkan Nyai Sintawati sampai di batas kerajaan Malwapati, dan tampaknya pemuda tersebut berat untuk meninggalkan gurunya sendirian, sehingga ia pun secara diam-diam mencoba untuk mengikutinya. Di malam harinya, Nyai Sintawati pun telah memasuki kota Raja Simbar Mayura. Ia pun bertanya-tanya kepada warga sekitar tentang letak warung Kituntang, dan setelah mendapatkan kabar yang diinginkannya, Dewi Sintawati pun segera menuju warung Kituntang sebagai target utamanya. Memang, warung tersebut terlihat cukup ramai, bahkan mungkin warung yang paling ramai di kota Raja Simbar Mayura. Melihat kedatangan Nyai Sintawati, Kituntang sebagai pemilik warung pun mempersilahkannya duduk pada bangku yang kosong. Dan di sana kemudian Nyai Sintawati memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya dengan memperlihatkan cincin yang didapatnya dari Patih Batik Madrim. Nyai, ada pesan dari Gusti Patih. Sudah lama Kitungtang tidak mengirimkan berita ke Malwapati. Nyai, ngomongnya jangan keras-keras. Di sini dinding dan pohon punya telinga, Nyai. Kita bicarakan di tempat lain saja. Jadi ayam panggang sama sayur gori. Terus minumannya apa, Nyai? Bandek saja, Ki. Cepat ya, Ki. Iya, Nyai. Ya, melihat kecurigaan orang-orang di sekitarnya, Kituntang yang sudah sangat berpengalaman pun mencoba untuk berpura-pura mengalihkan perhatian mereka. Di sana juga ada salah satu menak dari keluarga kerajaan yang sedang menikmati makanannya bersama dengan teman-temannya. Namun mereka tampaknya tertarik dengan Nyai Sintawati yang memang baru kali ini mereka lihat. Menak tersebut pun kemudian menyuruh salah satu anak buahnya untuk meminta Dewi Sintawati bergabung bersama mereka. Akan tetapi, utusan Malwapati itu menolaknya mentah-mentah sehingga terjadilah pertarungan di kedai tersebut. Nyai sudah terlanjur membuka topeng. Maaf, saya lepas kendali, Ki. Malam ini juga Nyai harus meninggalkan Kutaraja lewat gerbang timur. Saya akan menunggu Nyai di pinggir hutan. Saya punya rumah persembunyian di luar kota. Tidak ada satupun orang Simbar Mayura yang tahu, kecuali satu orang. Nyai Sintawati pun segera menuruti kata-kata Kituntang untuk menuju tempat yang diinginkan. Namun baru saja ia keluar dari kota raja, tiba-tiba ia dihadang oleh menak yang baru saja dipermalukannya di warung Kituntang, dan kali ini ia membawa lebih banyak pasukan. Melihat semua itu, tidak ada satu kegentaran pun di hati Nyai Sintawati. Ia pun justru ingin membunuh menak sombong tersebut agar tidak menjadi kerepotan tersendiri. Tak lama kemudian, pertarungan pun terjadi. Nyai Sintawati pun dengan mudah menghancurkan serangan-serangan brutal prajurit-prajurit Simbar Mayura tersebut. Maaf, Ki. Maafkan saya. Kenapa lama sekali, Nyai? Orang yang mengganggu saya masih penasaran. Terpaksa saya selesaikan. Saya tidak mau mereka menjadi batu sandungan buat saya. Bagus, Nyai. Lelaki yang berpakaian mewah itu salah seorang putra menak dari Simbar Manyura. Kalau tidak Nyai bunuh, memang bisa menimbulkan kesulitan. Kituntang pun kemudian mengajak Nyai Sintawati menuju tempat rahasia dengan melewati jalan tikus. Tak lama kemudian, mereka pun sampai pada sebuah gubuk kecil di tengah hutan yang letaknya sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan selama ini, orang-orang Simbar Mayura sama sekali tidak ada yang mengetahuinya. Kituntang yang mendengar cerita dari Nyai Sintawati tentang penyerbuan Simbar Mayura terhadap Malwapati pun menjadi terkejut, karena hal itu adalah sebuah tindakan bodoh yang berisiko tinggi, karena tidak mungkin Simbar Mayura akan menang melawan Malwapati.
Ki Tuntang pun kemudian menceritakan keadaan negeri Simbar Mayura selama ini yang sangat kacau dan bertaburan banyak bromo corah. Bahkan prajurit kerajaan sendiri tidak sanggup untuk mengatasinya. Sebenarnya saya tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi seperti ini. Karena orang-orang yang mengganggu di warung Ki Tuntang sudah saya bunuh semua. Itulah Nyai. Saya yakin besok akan geger dengan matinya Dohitra Banu dan kawan-kawan. Karena Dohitra Banu masih kerabat dekatnya Senopati Jayapati. Pokoknya Nyai, saya akan ke sini kalau sudah aman sambil membawa berita. Iya, tapi... Tolonglah Nyai. Nyai jangan menampakkan diri dulu. Kini kita kembali lagi menuju Simbar Mayura, di mana pada saat itu tampak Sudawirat yang sedang berbincang-bincang dengan gurunya. Pemuda itu tampaknya memaksa Durgandini untuk menunjukkan di mana letak orang sakti yang memiliki ilmu malih rupa, karena ia ingin menjadikannya sebagai guru barunya. Setelah lama membujuk, akhirnya Durgandini pun mau menunjukkan tempat di mana Empu Sargayuda berada. Setelah itu, Sudawirat dan Lokahita pun segera berangkat. Sementara itu, di warung Ki Tuntang, tampak kedatangan Senopati Utama Simbar Mayura dan pasukannya. Mereka pun langsung mencari Ki Tuntang untuk menuntut pertanggungjawaban atas kematian Raden Dohitra Banu yang dibunuh oleh pengunjung kedai semalam. Hambanya menawarkan makanan yang hamba sediakan. Kemudian dia bertanya apakah cincin ini bisa untuk membayar makanan. Karena dia seorang pendekar pengelana. Ya itu saja Tuan. Ini cincinnya. Tangkap dia! Walaupun Ki Tuntang telah menjelaskan kejadian yang sebenarnya, namun Senopati tersebut tidak mau percaya begitu saja. Ia pun kemudian membawa Ki Tuntang menuju kerajaan untuk diadili. Setelah kejadian itu, seorang wanita kepercayaan Ki Tuntang pun langsung menuju rumah di tengah hutan tempat Nyai Sintawati berada. Sebab ternyata Ki Tuntang sudah memperkirakan semua kejadian tersebut, sehingga ia telah menitipkan pesan terlebih dahulu terhadap salah seorang pembantunya yang juga menjadi satu-satunya orang kepercayaannya. Oh ya, kenapa kamu kemari? Disuruh Paman Tungtang, Nyai. Mana dia? Ditangkap, Nyai. Siapa yang menangkap? Gusti Senopati dan satu regu prajurit. Apa Ki Tuntang berpesan supaya dibebaskan dari tahanan? Tidak, Nyai. Malah menyuruh Nyai meninggalkan Simbar Mayura secepatnya. Ki Tuntang takut mereka akan mencium kegiatan Nyai. Tampaknya Ki Tuntang memang benar-benar orang yang berpengalaman dalam urusan telik sandi. Ia selalu bisa memperkirakan apa yang akan terjadi kepada dirinya, sehingga bisa mempersiapkan segalanya dengan matang. Dewi Sintawati pun kemudian menyuruh wanita itu untuk tetap di gubuk tersebut, sedangkan dirinya akan berjalan-jalan ke kota raja melalui jalur rahasia yang biasa dilalui oleh Ki Tuntang. Ketika malam hari, Dewi Sintawati pun telah sampai di ujung lorong rahasia dan langsung menuju penjara kerajaan. Namun, ada salah seorang prajurit yang melihat kelebatan bayangannya, sehingga ia pun kepergok dan harus menghadapi para prajurit itu terlebih dahulu sebelum tujuannya, yaitu untuk menemui Ki Tuntang. Waduh Nyai, kenapa kemari? Kamu berdua awasi jalan. Sebagian lagi kembali ke tempat. Ki Tuntang tetap pura-pura tidak kenal siapa saya. Iya. Kalau mereka bilang ada orang yang mengacau kota raja, Aki bilang saja, mungkin teman atau suami saya yang marah karena saya diganggu di warung Bapak. Iya Nyai, iya. Setelah memberitahu Ki Tuntang, Nyai Sintawati pun kembali menuju atap. Sedangkan para prajurit yang mengejar Nyai Sintawati pun menanyai Ki Tuntang tentang keberadaan penyusup yang menuju ke arah tersebut. Setelah kawannya pergi,
Kepala prajurit itu pun kemudian memberikan tawaran kepada Ki Tuntang untuk membebaskannya dengan imbalan 500 kepeng emas. Namun Ki Tuntang pun merasa tidak mampu untuk membayarnya. Namun ia akan mengusahakannya agar bisa bebas dari penjara tersebut. Nyai Sintawati yang berada di atas pun mendengarkan semua percakapan mereka. Bagaimana rencana kita? Apa Ki Tuntang kubebaskan sekarang? Daripada harus membayar 500 kepeng? Saya yakin, Nyai, bahwa saya pasti dibebaskan. Sebab mereka tidak akan mendapat bukti apapun. Lebih baik Nyai tetap menunggu di tempat rahasia kita. Baik, tapi kalau sampai 5 hari Ki Tuntang belum juga dibebaskan, akan saya obrak-abrik penjara ini. Iya, Nyai. Keesokan harinya, tampak wanita kepercayaan Ki Tuntang sedang berlari menuju gubuk rahasia dengan tergesa-gesa. Sepertinya telah terjadi sesuatu dengan Ki Tuntang, dan ia pun ingin memberitahukannya kepada Nyai Sintawati. Ada apa ya? Paman Tuntang mau dihukum pancung. Dia digiring ke panggung pemanggahan. Kamu tunggu di sini saja ya. Iya, Nyai. Di hari itu juga, Ki Tuntang tampak telah dibelenggu untuk bersiap-siap dihukum pancung karena ia pun dituduh telah melakukan persekutuan dengan seorang pendekar wanita yang mengakibatkan kematian salah seorang menak kerajaan. Atas kesalahan besarnya tersebut, sang adiaksa atau hakim telah memutuskan hukuman mati bagi tukang warung tersebut. Akan tetapi, sebelum dihukum pancung, Ki Tuntang pun diberi sedikit waktu untuk mengatakan pesan terakhirnya. Telik Sandi Malwapati itu pun menceritakan bahwa ia tidak bersalah. Bahkan ia dijanjikan kebebasan oleh seorang prajurit dengan imbalan 500 kepeng emas. Mendengar kata-kata Ki Tuntang, Raja Pancatnyana pun langsung naik darah karena ia merasa tukang warung itu telah berani berbohong dengan mempertaruhkan hukum kerajaan Simbar Mayura. Mulutmu sangat berbahaya, Ki Tuntang. Kamu sudah berani menghina seorang penatus dari tentara negara yang terhormat. Hukuman mati di Pemanggahan memang sangat adil untuk seorang penghujat pemerintah. Ya, pembelaan yang dilakukan Ki Tuntang ternyata tidak berarti apa-apa karena Raja Simbar Mayura justru merasa dipermalukan di depan rakyatnya sendiri. Akhirnya, tibalah saatnya untuk menebas kepala Ki Tuntang oleh Algojo yang telah ditunjuk. Namun tiba-tiba saja datanglah Nyai Sintawati yang langsung menyelamatkan Ki Tuntang sehingga semua yang ada di situ dibuat terkejut setengah mati. Kurang ajar kutu bading! Kutu bajing, rupanya pendekar wanita itu adalah jandanya Mahasura. Ya, Nyai Sintawati tampaknya datang di waktu yang tepat. Durgandini pun terkejut karena ternyata pendekar wanita yang menggegerkan Simbar Mayura adalah Nyai Sintawati, pendekar yang tidak akan pernah bisa dikalahkannya. Tampaknya keadaan Ki Tuntang sudah sangat memprihatinkan. Lelaki itu sudah kesusahan untuk berjalan karena kakinya yang sulit untuk berdiri. Akan tetapi, Nyai Sintawati pun tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Dengan kehebatan ilmu pedang yang dimilikinya, Nyai Sintawati pun mencoba menembus beberapa lapisan prajurit yang mengepung mereka berdua, hingga akhirnya ia berhasil membawa Ki Tuntang menuju arah hutan. Cepat lari, Ki. Biar aku yang menghadapi mereka. Nyai tidak akan kuat. Patikala murka itu sangat sakti, Nyai. Itu urusanku. Urusanmu cepat lari. Jangan sabar tertangkap. Siam keponakanmu ada di rumah persembunyian. Tapi, Nyai... Cepat lari.
Setelah menyuruh lari Ki Tuntang, Dewi Sintawati pun langsung menghadang Durgandini beserta rombongannya yang mencoba untuk mengejar mereka. Dewi Sintawati pun menantang Durgandini untuk bertarung secara kesatria, dan ia pun menyuruh guru Sudawirat itu untuk mengeluarkan seluruh ajian rengkah gunungnya sampai tuntas. Ayo, keluarkan semua ajian rengkah gunungmu sampai tuntas. Ayo kita bertarung! Suliwa, lagi-lagi si kutu miang. Masih hidup. Dewata menyuruhku menagih nyawa kepadamu. Ya, di tengah pertarungan seru tersebut, tiba-tiba saja muncullah Suliwah yang sangat mengagetkan Durgandini karena ia sebelumnya sangat yakin jika pemuda itu telah tewas terkena ajian rengkah gunungnya dan juga Sudawirat. Namun kini kenyataannya, pendekar muda musuh bebuyutannya tersebut muncul kembali di hadapannya dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Bersiaplah untuk menghadapi kematian. Ayo, sekarang kita bertarung. Ayo. Nyai Sintawati pun menanyai Suliwah karena ia juga heran mengapa pemuda itu tiba-tiba berada di tempat tersebut. Akan tetapi sebelum Suliwah menjawab, tiba-tiba saja ada serangan dari Senopati Simbarmayura yang kemudian langsung ditangkis oleh Suliwah. Kurang ajar. Awas, Nyai! Mampus kalian semua! Si licik Durgandini akhirnya terpaksa harus menggunakan bola-bola racunnya untuk membendung serangan Suliwah dan Nyai Sintawati karena dirinya terluka akibat sabetan pedang istri Empu Masyura tersebut. Tangan buntungnya pun sampai terlepas dan kemudian mereka semua kabur kembali menuju Simbarmayura. Melihat mangsanya sudah raib dari pandangan, Nyai Sintawati pun mengumpat kesal karena ia hampir saja bisa melumpuhkan Durgandini di tempat tersebut. Sebenarnya perempuan tua itu hampir bisa saya lumpuhkan. Bagaimana Liwah? Kita kejar mereka. Jangan, Nyai Dewi. Saya takut mereka menyiapkan pasukan yang lebih besar untuk menangkap Nyai Dewi. Sia-sia kalau kita ke sana. Ki Tuntang yang di saat itu telah sampai di gubuk rahasianya pun kemudian segera mengajak pembantunya untuk mengambil seluruh harta yang dikumpulkannya selama ini. Tampaknya harta Ki Tuntang sangat banyak. Harta itu akan dibawanya kembali ke Malwapati sebab ia tidak akan kembali lagi ke Simbarmayura setelah penyamarannya diketahui oleh kerajaan. Sedangkan di luar rumah tampak Suliwah dan Nyai Sintawati yang telah menunggu mereka berdua mengemasi barang-barangnya sejak tadi. Tidak jauh dari sini ada desa. Kalian bisa membeli kuda di sana supaya kita bisa lebih cepat, ya? Baik, ayo Mari, Nyai Dewi. Dugaan bahwa si tukang warung itu telik sandi Malwapati adalah benar. Bertahun-tahun mata-mata itu berada di kandang kita tanpa kita sadari. Itu kita. Hampir semua negeri maju mempunyai kekuatan telik sandi. Tapi kita masih hidup di zaman wayang purwa. Kunci kemenangan dari peperangan antar negara adalah kekuatan telik sandinya. Telik sandi, telik! Prabu Simbarmayura tampak sangat menyesal dan marah karena mereka selama ini ditipu oleh Ki Tuntang sebagai telik sandi Malwapati yang sudah tinggal selama 10 tahun lamanya di Simbarmayura. Memang telik sandi adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sebuah kerajaan.
Kala Murka pun kemudian mengusulkan agar mereka kembali menyusup ke Malwapati dan juga mempersiapkan telik sandi, sebab mereka sama sekali tidak memiliki telik sandi yang mumpuni. Durgandini pun kemudian berpamitan sementara waktu untuk mengunjungi Sudawirat yang diberitahukannya sedang bertapa untuk meningkatkan kesempurnaan ilmu di suatu tempat yang tersembunyi. Kala Murka yang kemudian mempertanyakan tentang kesetiaan Durgandini terhadap Simbar Mayura pun kemudian membuat wanita tua itu marah besar sebab ia tidak ingin dianggap sebagai pengecut. Kamu pikir kamu saja yang punya kesaktian? Ayo, coba kesaktianku. Kurang ajar. Ya. Hentikan! Hentikan! Sabar, sabar. Jangan terlalu mengikuti nafsu. Paman Pati, saya minta jangan mudah tersinggung. Kita harus belajar untuk mengenal watak dan tabiat kita. Nyai Durgandini juga harus bisa memahami cara berpikirnya seorang prajurit. Yang tentunya berbeda dengan seorang pendekar. Karena setiap tindakan mereka selalu memikirkan akibatnya untuk rakyat dan negara. Ya, ya.